Pertama, kita harus tahu dulu mereka tuh apakah memang mereka customer yang sesuai dengan target yang kita harapkan. Maksudnya dalam arti sesuai dengan produk yang solusi atau produk yang kita punya. Dengan kita melakukan explore lebih dalam dengan memberikan beberapa pertanyaan, itu sebelumnya kita dari situ kita bisa melihat apakah customer ini memang membutuhkan ataupun memerlukan produk kita atau solusi kita. Ya, jadi yang harus saya bilang kalau kita bilang itu potensial dari pertanyaan-pertanyaan kita yang tanyakan, dari situlah kita bisa mendapatkan bahwa ini emang customer ini membutuhkan ataupun memerlukan solusi dari kita. Pada saat kita menanyakan, mungkin kita sudah tahu mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan mereka. Dari situlah baru kita bisa tahu bahwa ini adalah customer ini potensial. Kalau customer itu sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan, biasanya mereka itu lebih concern mengenai harga, oke? Karena mereka pasti sudah tahu dan mereka sudah punya beberapa source. Nah itu biasanya udah langsung mereka menujunya ke harga. Tapi kalau mereka belum mengerti atau belum tahu, itu mereka biasanya itu mencari solusi yang tepat bagi mereka. Dengan permasalahan mereka, ini bagaimana mendapatkan solusinya. Tapi kalau mereka sudah sering ataupun tahu apa yang mereka butuhkan, nah itu mereka biasanya sudah punya beberapa source. Nah itulah harga itu salah satu, mungkin saya bilang bukan yang pertama, tetapi mereka melihat company ini sesuai nggak untuk memberikan solusi yang tepat secara baik dari sisi harga maupun secara services. Kembali lagi, seorang sales itu kan punya banyak cara sebetulnya. Kalau kondisi sekarang ini memang ada masalah mobilitas untuk ketemu customer secara langsung, dan itu harusnya mereka sudah memiliki suatu cara untuk tetap bisa berkomunikasi dengan customer. Komunikasi itu kan banyak cara sebetulnya. Bisa lewat telepon, bisa lewat meeting online, kemudian juga bisa mungkin lewat message atau apapun. Ya itu kan bisa dikomunikasikan ya, lewat Facebook, lewat IG, itu bisa saja dilakukan komunikasi. Nah kalau kita bicara one to one, memang produk kita nih, kalau kita bicara produk, ini kan masing-masing punya karakteristik sendiri, solusi sendiri. Jadi tidak bisa kita bilang sama. Jadi kita harus lihat juga produk yang kita akan tawarkan ataupun solusi yang kita akan tawarkan itu cocok nggak untuk kita lakukan secara online, atau kita harus tetap melakukan semacam penjelasan ataupun komunikasi yang lebih intensif ya. Jadi bukan cuma seperti kalau kita bilang consumer goods atau kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka bisa beli secara langsung tanpa harus mendapatkan informasi yang lebih banyak atau lebih detail. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak boleh menyerah. Semangat untuk tetap maju itu paling penting ya, dalam arti kita harus tetap berusaha yang terbaik, karena semuanya kembali ke diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya, karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya.